seluruh rangkaian acara ini. Sehingga baik Pak Sujud yang mimpin maupun kami yang mengikuti, semua boleh memperoleh suatu berkat daripadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Kita bertemu malam ini untuk PA daring ya, yang pertama. Walaupun kita berjauhan, tapi pesertanya juga sudah lumayan banyak. Pada hari ini sudah 28. 28 itu Android-nya atau TV-nya, HP-nya, tapi mungkin pesertanya mungkin lebih karena bisa beberapa orang yang mengikuti. Jadi malam hari ini merupakan yang pertama dan kita menggunakan serap seri. Jadi saya langsung share screen ya supaya lebih jelas. Saya nanti bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya. Jadi untuk ya. Jadi mari belajar Alkitab itu sebenarnya kata lainnya itu adalah PA atau pendalaman Alkitab tapi secara interaktif. Jadi tujuannya adalah untuk memperlengkapi peserta pengetahuan teologi dari setiap perikop di Alkitab. Jadi kenapa kita memilih serial? Jadi kita berharap bahwa kita akan lebih mendalami lagi. Jadi pertama kita dari Injil Matius dulu, nanti kalau selesai baru menginjak ke Injil Markus. Nanti per perikop, jadi kita tidak melangkah lebih jauh, jadi per perikop supaya lebih jelas. Jadi kalau kita lihat jadwalnya itu hari ini silsilah Yesus Kristus, kemudian yang berikutnya kelahiran Yesus Kristus, dan orang-orang Majus dari timur, dan penyingkiran ke Mesir. Nah, untuk penyingkiran ke Mesir ini nanti memang 3 perikop jadi 1, karena pendek-pendek hanya satu gitu. Sedangkan untuk bulan Juli nanti akan kita umumkan kemudian. Jadi ini untuk bulan Mei dan Juni. Nah, kita berharap dengan 4 hal ini kita sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, di sela-sela PA ini memang ada acara sendiri yaitu PTJ. Itu pembinaan teologi jemaat yang kemarin sudah berlangsung hari Selasa yang lalu. Nah, itu sebagai pengantar dan mari belajar Alkitab ini sebenarnya cukup menarik, tapi bagi orang yang tertentu pasti juga membosankan kok belajarnya dari perikop per perikop gitu. Tapi kita kok tidak mengikuti tren sekarang. Seharusnya kan yang sekarang trennya ini ya harusnya ini tidak seperti itu. Jadi untuk PA memang lebih orientasinya lebih ke memahami Alkitab itu sendiri. Sedangkan untuk yang tren-tren itu nanti persoalan-persoalan aktual itu akan dibahas dalam pembinaan teologi jemaat atau PTJ seperti yang hari Selasa lalu dan hari Senin minggu depan 25 pas hari Lebaran itu kalau nggak salah. Itu Pendeta Petrus dari Presbyterian Orchard dari Singapura. Nah, saudara, dalam PA ini lebih mengacu pada pembahasan teks. Jadi kita akan lebih banyak belajar Alkitab itu dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi pemahaman kita itu seperti apa, itu yang akan kita lakukan. Jadi pendalaman Alkitab. Memang dalam pendalaman Alkitab itu ada banyak hal yang bisa kita peroleh dari referensi-referensi yang ada. Ini gambar-gambar itu tafsiran Matthew Henry, Injil Matius, kemudian PA setiap hari itu dari William Barclay itu juga bisa dibaca, kemudian dari Pak De Hir ya, itu Injil Markus, dan banyak lagi buku-buku. Ada juga buku tafsir Alkitab yang lain, ada Alkitab penuntun itu yang sudah ada Alkitab yang sudah ada tafsirannya. Kita juga bisa membuka ensiklopedia Alkitab dan literatur lain. Nah, itu semua sebenarnya adalah referensi. Jadi yang utama itu adalah bagaimana kita memahami teks dengan pimpinan Roh Kudus, itu yang utama. Jadi kadang-kadang orang membaca Alkitab kemudian langsung lihat tafsir. Sebenarnya yang baik adalah melihat Alkitab, membacanya, merenungkannya, apa arti teks kitab itu,
baru setelah kita mendapat sesuatu kita bisa membaca referensi yang lain. Jadi untuk malam hari ini pun kita akan lebih banyak menggali karena namanya pendalaman Alkitab. Jadi modelnya juga interaktif, artinya saya hanya memandu. Nanti Bapak Ibu yang akan lebih banyak berperan di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Tapi saya sendiri juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Supaya tidak ruwet, nanti kalau satu bicara sebaiknya yang lain diam gitu. Jadi bicaranya urut gitu. Dan dari awal saya katakan bahwa ini bukan perdebatan teologis, tapi bagaimana kita memahami mencari kebenaran gitu. Jadi nanti penggalian Alkitab jangan terjebak pada perdebatan teologis sampai kemudian eyel-eyelan dan sebagainya. Kita di sini hanya mencari apa yang kita dapat dari sini dan apa yang kita peroleh sehingga secara rohani iman kita semakin bertumbuh. Ya itu mungkin catatan dari saya. Nah, kita masuk pada Injil Matius. Jadi seperti yang sudah dipublikasikan, kita akan masuk pada Matius. Dan sebelum pada perikop pertama yang akan menjadi pembahasan saya pada malam hari ini, saya akan mengawali dengan pengantar Injil Matius. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, Matius itu berada di buku pertama dalam Perjanjian Baru. Jadi itu buku pertama setelah Perjanjian Lama, itu yang terakhir itu Kitab Maleaki. Kitab Maleaki itu sekitar 420 tahun 420 sebelum Masehi. Jadi antara Kitab Maleaki ke Perjanjian Baru ada jeda 400 tahun. Nah, jeda 400 tahun itu namanya adalah periode intertestamental atau masa intertestamental. Orang juga menyebut sebagai masa sunyi. Artinya Allah tidak mengirimkan nabi, tetapi apakah benar Allah tidak melakukan sesuatu pada masa intertestamental itu? Nah, ini mungkin kita akan bahas dalam sesi tersendiri. Karena masa intertestamental itu sendiri juga cukup menarik. Mulainya dari bangsa Israel dibuang, kemudian ada mereka di bawah pemerintahan Imperium Persia, kemudian sebelumnya di Babel, kemudian di Persia. Di Persia itu ada Raja Kores yang membolehkan orang Yahudi untuk balik. Tapi setelah itu berada di bawah Imperium Yunani, Alexander Agung, dan ini pun juga luar biasa. Ada pecah 4, sebenarnya Imperium Yunani ini pecah 4, ada Ptolemeus dan ada satu lagi Eukus. Yang disinilah Bait Allah mengalami istilahnya penistaan karena patung-patung dewa dimasukkan ke bait suci, kemudian juga ada penyembahan hewan-hewan yang sebenarnya tidak layak gitu. Jadi itu masa-masa pada Imperium Yunani, kemudian baru masuk pada Makabe dan pemberontakan Makabe, dan kemudian di Roma. Pada saat penjajahan Roma itulah sang Tuhan Yesus, sang Mesias itu hadir. Jadi Matius ini berada di awal Perjanjian Baru. Jadi kalau membahas antara Maleak terakhir, ya kitab Maleaki dan Matius itu cukup panjang, dan ini masuk Matius itu sudah masuk pada Perjanjian Baru. Sebenarnya kalau kita lihat Injil sendiri terdiri dari 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Cuman orang menyebut Matius, Markus, dan Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptik. Kenapa? Karena ketiga kitab ketiga Injil ini memiliki kesamaan, jadi hampir serupa gitu. Banyak perdebatan tentang Matius dan Markus. Yang benar itu Markus dulu atau Matius dulu gitu penulisannya. Itu banyak teolog yang berpendapat. Tapi kalau kita dari kanonisasi yang sudah ada, Matius dulu, baru Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kalau kita lihat Matius, Markus, dan Lukas itu ditulisnya sekitar tahun 55 sampai sekitar 65 atau 70. Jadi sebelum bait suci diruntuhkan. Sedangkan Yohanes itu sekitar tahun 85 Masehi. Jadi setelah itu. Dan isinya juga beda. Jadi kalau Matius ini ditujukan kepada orang Yahudi, jadi orang-orang Yahudi yang benar-benar orang Yahudi. Kalau Markus itu orang-orang Roma, orang-orang percaya yang ada di Roma, dan Markus merupakan penerjemah atau
asisten pribadinya Petrus. Jadi Markus banyak sekali belajar dari Petrus. Jadi saksi matanya, jadi sumber utama tulisan Markus itu sebenarnya dari Petrus. Kemudian ya Lukas itu. Jadi setelah itu baru ke Yohanes. Jadi untuk Matius sendiri itu sebenarnya Matius itu siapa sih? Dia adalah pemungut cukai. Jadi dia orang Yahudi tapi ya Lewi. Tapi dia sebenarnya karena pemungut cukai maka dia juga orang yang dibenci sebenarnya oleh orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi dia kemudian mengikut Tuhan Yesus dan menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di Injil Matius secara keseluruhan, itu sebenarnya penekanan Matius itu pada Yesus Sang Mesias. Yesus adalah Raja, anak Daud. Itu yang menjadi penekanan. Memang kan banyak sekali hal-hal yang terlihat di dalam Injil Matius dibandingkan dengan Markus, Lukas, atau Yohanes. Juga banyak peristiwa penggenapan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena tujuan penulisannya adalah untuk orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi akan lebih melihat pada Perjanjian Lama, kitab Taurat dan para nabi. Sehingga Matius akan menekankan hal ini. Kalau kita lihat nanti secara keseluruhan, nanti kalau kita bahas, akan banyak sekali nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama yang digenapi di dalam Injil Matius ini. Itu yang bisa disampaikan. Kemudian kalau ini ayat kunci, ini hanya saya ambil dari prasumber, itu Matius 5 ayat 17. Coba saya baca. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Matius 5 ayat 17 ini menegaskan bahwa kedatangan Yesus itu ya dia itu untuk menggenapi apa yang ada di Perjanjian Lama. Nah itu. Jadi itu sekilas tentang pengantar Injil Matius. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut dalam buku-buku tafsir atau buku-buku pengantar Injil Matius sendiri maupun Perjanjian Baru, bisa juga browsing di internet. Cuman saya ingatkan untuk kalau Bapak Ibu mencari data-data dari internet itu kadang-kadang ada hal yang tidak kita sadari itu menjerumuskan. Saya beberapa kali menemukan termasuk pengantar Injil Matius, saya cari di Google. Saya pelajari ternyata itu yang menulis justru dari saudara kita. Jadi di situ ada insya Allah dan sebagainya. Jadi ternyata mereka menulis juga. Kelihatannya ke Kristen sih, tapi ternyata bukan gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi kalau buku-buku pun juga kita harus waspada. Saya anjurkan kalau buku itu terbitan BPK Penabur itu jelas afiliasi dengan DKI, juga mungkin dari Momentum, dan dari beberapa dari Jogja juga ada ya. Tapi yang buku-buku yang jelas seperti itu untuk literatur. Kita bisa belajar lebih banyak ke sana. Ya, kita akan memulai dengan Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ini Bapak Ibu silakan buka Alkitab. Karena belum interaksi, maka saya akan bacakan saja ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Silakan Bapak Ibu juga mengikuti melalui Alkitab masing-masing yang ada di rumah. Matius 1, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabiam.
Rehabia memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, kemudian Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, dan Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sialtiel, Sialtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai 17, apa yang ada di dalam benak kita? Ngapain baca seperti itu gitu ya? Kok isinya cuma ini memperanakkan ini memperanakkan ini, itu fungsinya apa? Suaranya terputus-putus Pak Sujud. Oh ya. Bisa jelas? Lancar kok. Dari sini lancar kok. Oh ya, berarti ada yang. Ya kalau kita membaca ini sepertinya apa ya? Bosan gitu loh, cuman kayak gitu. Lah terus yang dibahas apa gitu. Kalau kita melihat seperti ini. Kalau kita baca urut Alkitab dari Lama dan Baru, kita juga akan membaca hal-hal seperti ini. Di dalam Taurat kan itu banyak sekali juga silsilah gitu. Nah, setelah kita membaca ini, kita akan mencoba mencari tahu ada apa sih dengan silsilah seperti ini. Itu saya sudah membuat 4 pertanyaan sebenarnya, bukan 4 panduan. Yang pertama itu, mengapa Injil Matius dimulai dengan silsilah? Itu kita belum membahas silsilahnya dulu. Kemudian yang kedua, dalam silsilah tersebut, Yusuf adalah keturunan Daud. Padahal Yesus dilahirkan dari Maria karena Roh Kudus. Nah, apakah Yesus bisa disebut sebagai keturunan Daud? Tadi kalau kita baca silsilah kan dari Yusuf. Sementara Yesus dari Roh Kudus gitu. Berarti anak Maria, apakah Yesus juga bisa disebut sebagai keturunan Daud? Nah, kemudian dalam nomor 3, dalam silsilah tersebut muncul 5 nama perempuan. Nanti kita cari tahu siapa mereka dan apa pesan Matius dengan menyebut nama-nama itu. Nah, nanti yang terakhir itu Bapak Ibu bisa sharing keyakinan iman kita terhadap Yesus sebagai Mesias. Gitu. Jadi ada penggalian 4 ini. Nanti kita akan masuk ke satu-satu. Nah, kita lihat dulu, tadi sudah saya tulis di sini, dari Abraham sampai Daud. Jadi Matius itu memulainya dari Abraham. Loh kok tidak dari Adam gitu, tapi memulainya dari Abraham. Nah, ini juga mungkin menimbulkan pertanyaan, kenapa Matius menulisnya dari Abraham? Sementara Lukas itu menulisnya bukan dari Abraham, tapi justru dari Adam gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti tadi sudah disebut dalam ayat 17, itu dikatakan jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, itu 14. Kemudian dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14, kemudian sampai keturunan Kristus itu juga 14, jadi menjadi 3. Angka 14 itu katanya merupakan angka istimewa bagi orang-orang Yahudi. Nah, kita cermati nama-namanya nggak perlu dihafal ya. Biasanya yang hafal itu Abraham, Iskak, Yakub yang besar-besar. Lain-lainnya kelihatannya nggak begitu, mungkin Buasrod kita tahu, Salomo dan sebagainya. Oke, kita masuk pada pertanyaan pertama. Mungkin ada yang ingin berkomentar, kami silakan. Kita akan menggali bersama-sama. Nanti saya akan memandu Bapak Ibu. Cuman kalau ini ditampilkan nggak kelihatan ya orang-orangnya. Nah ini, mengapa Injil Matius dimulai dari dengan
silsilah. Itu silakan, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, mengapa kok Injil Matius itu dimulai dengan silsilah? Kita bandingkan dengan Injil-Injil lain kan berbeda gitu. Itu silsilah digambarkan seperti yang saya tulis di sini di papan ini. Silakan, mungkin bisa di hand raise atau langsung bicara mengapa Injil Matius dimulai dengan silsilah. Ada yang ingin berkomentar? Tadi mungkin bisa dibuka ya ininya. Bentar saya. Oh ya, ada yang mau berkomentar mungkin bisa lewat chat atau raise hand. Apakah memang Atau hanya di-unmute. ya? Ya ulang unmute. Bisa, Pak. Ya. Ya, dugaan saya siap. sih, ya siapa? Dugaan saya sih jangan-jangan kenapa di Injil Matius ini diawali dengan silsilah Yesus? Mungkin tampaknya Matius yang pemungut cukai itu ingin membuat dan meyakinkan atau memberi alamat dengan jelas kepada para pembaca yang konteksnya itu ditujukan kepada orang Yahudi tentang siapa Yesus gitu. Karena bagi orang Yahudi kan identitas, leluhur, pohon keturunan itu menjadi sangat penting bagi mereka untuk meyakinkan, mengenali dari mana ini datangnya silsilah itu. Jadi buat Yahudi jangan-jangan itu menjadi satu hal yang penting sehingga menjadi awal dari pembukaan Injil Matius itu menurut saya, Pak. Oh iya. Ya, makasih Bu Gesia. Jadi lebih ke identitas Yesus sendiri itu ditunjukkan dari silsilah itu sendiri. Mungkin ada yang lain yang bisa berpendapat. Kenapa kok tidak dimulai dengan kelahiran Yesus atau yang lainnya disebut Yohanes Pembaptis itu? Ya, saya ya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan ini menurut penafsir Injil Matius itu kan memang tujuan penulisannya adalah untuk memfokuskan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, bagaimana cara Matius membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias? Ya paling gampang, paling akurat ya seperti yang disampaikan Kesia tadi, yaitu dengan silsilah. Jadi Mesias itu kan sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Nah, berarti Mesias ini harus bisa diurutkan gitu kan. Nah, Tuhan Yesus ini kan kalau diurutkan silsilahnya itu bisa sampai ke Raja Daud gitu. Makanya Matius menuliskan silsilah itu untuk menegaskan bahwa ini loh memang Mesias gitu, karena ada buktinya. Ya, bersama ya, tadi penegasan lagi bahwa itu urut-urutannya Yesus itu dari Daud gitu ya. Perjanjian Lama juga seperti itu yang dinubuatkan. Saudara, mungkin kita bisa melihat bahwa atau ada tambahan lagi dari yang lain. Kalau dalam adat Batak itu silsilah menjadi penting ya. Jadi adat Batak, dan kalau di Jawa kurang sih. Tapi juga, kalau kita lihat di Indonesia itu yang kelihatan Batak itu, saya punya waktu Jakarta itu teman saya itu orang Batak itu banyak sekali. Dan mereka kalau ketemu ternyata ini boru siapa, itu kalau diurut-urut itu ternyata silsilahnya sangat panjang. Dan mereka bangga dengan itu. Jadi saya itu sering, karena teman-teman saya banyak orang Batak, jadi kalau pas kematian kemudian layat, itu acaranya tidak sesimpel waktu di Solo. Jadi dari awal itu sudah pembacaan riwayat silsilah, kemudian sambutan itu dari atas sampai ke bawah. Jadi bisa berjam-jam. Biasanya dari pagi sampai sore itu hanya membacakan riwayat silsilah keluarga dan juga keberadaan orang yang meninggal itu seperti apa gitu. Itu banyak sekali ini tradisi. Jadi tradisi seperti itu sepertinya darah leluhur itu sangat penting. Maka di dalam tradisi Yahudi tadi sebenarnya sudah disebutkan
Mbak Kesia, juga Teddy. Dalam adat tradisi Yahudi itu, maka silsilah itu menjadi pokok, menjadi utama. Jadi kalau sudah menunjukkan silsilah dulu, maka orang tidak bisa berkutik, oh yang benar. Gitu. Jadi secara legal, secara hukum, dengan menunjukkan silsilah di awal, itu Injil Matius itu ingin menunjukkan kepada orang Yahudi, karena seperti dalam pengantar bahwa Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ingin menunjukkan bahwa Yesus itu memang benar-benar keturunan Daud. Gitu. Nah nanti kita akan lihat. Jadi itu yang mengapa Injil Matius dimulai dengan silsilah, karena tujuannya adalah untuk orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi merasa terhormat atau merasa penting bahwa silsilah itu harus diungkapkan terlebih dahulu dari aspek legalnya. Nah, saya memang juga mencatat beberapa hal dalam hal ini. Itu tujuan mengapa Injil Matius dimulai dengan silsilah. Itu yang pertama, tujuan penulisan untuk orang Yahudi, tadi sudah disebutkan, yang menghargai silsilah. Nah, silsilah itu sangat penting bagi orang Yahudi dan penekanan pada Yesus Kristus, anak Daud. Bentar, saya minum dulu. Nah, tadi sudah mengatakan tadi juga bahwa menunjukkan keturunan Daud. Nah, kenapa keturunan Daud ini menjadi penting pada Yesus Kristus? Itu karena orang Yahudi itu selama ini, sejak perjanjian lama, mereka itu menantikan kedatangan Mesias. Kalau orang yang non-Yahudi kan tidak, dari luar agama non-Yahudi kan mereka tidak menantikan kedatangan Mesias. Orang-orang Yahudi sejak kecil itu sudah dididik untuk mempelajari kitab perjanjian lama, khususnya kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi dari situ, itu mereka sudah diarahkan bahwa nanti akan ada Mesias. Mesias itu adalah raja yang diurapi. Dan raja yang diurapi itu adalah dari keturunan Daud. Dan ini sudah dinubuatkan cukup lama, dan orang-orang Yahudi itu menanti-nantikan itu. Dan inilah sebagai jawaban, sehingga Matius itu menunjukkan ini loh, Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan. Dia adalah sang raja, keturunan Daud. Sehingga silsilah ini oleh Matius dianggap penting sehingga ditaruh di depan. Nah, itu juga terkait dengan penggenapan nubuatan para nabi dari Yesaya 9 ayat 7. Nanti bisa dibaca atau nanti materinya saya share aja di WA ya, nanti bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Jadi bisa dibuka nanti dalam Yesaya 9 ayat 7, kemudian dari Yeremia 23 ayat 5. Jadi cukup jelas ya mengapa Injil Matius dimulai dengan silsilah, itu yang bisa saya dapatkan. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Silakan kalau mau ada tambahan tentang silsilah ini. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya akan lanjut. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam silsilah yang tadi kita baca, ya, ada pertanyaan? Satu tambahan. Ya, dalam silsilah tersebut, Yusuf, ya kita bacakan dari urut, kemudian arahnya adalah pada ayat 16, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, kalau dari silsilah di Matius ini kan, kita lihat Yesus dilahirkan oleh Maria, sedangkan keturunan Daud menurut silsilah ini adalah Yusuf. Jadi kalau kita lihat kan Yesus bukan hasil hubungan dengan Yusuf. Jadi pertanyaannya adalah apakah Yesus bisa disebut keturunan Daud? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Jadi itu yang mungkin bisa Bapak Ibu gali. Kenapa? Apakah benar Yesus itu anak Daud, keturunan Daud? Padahal kalau kita lihat di silsilah Matius itu Yusuf keturunan Daud, sedangkan Yesus dari Maria dan dari Roh, karena dilahirkan dari Maria karena Roh Kudus. Ya silakan, mungkin ada yang komentar tentang pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu.
Pernah ditanya seperti ini enggak? Karena ini juga jebakan. Saya melihat di internet bahwa banyak orang juga dari saudara-saudara kita yang non-Kristen itu mereka menanyakan bahwa itu kenapa disebut keturunan Daud, padahal itu Yusufnya kalau Yesus dari Roh Kudus gitu. Ada yang ingin memberikan bantuan kepada saya, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini? Nggak ada ya? Ini kok. Nah, kita lihat tadi kan dari Abraham, Ishak dan sebagainya, maka Yusuf dan Maria kemudian masuk pada Yesus. Kalau dilihat sini, maka kalau kita lihat, nah saat itu orang-orang Yahudi tahu nggak bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan. Tahu nggak? Kelihatannya tidak. Kenapa? Karena Yusuf itu istilahnya menikahi Maria. Jadi kan kita tahu kisah kelahiran Yesus, nanti berikutnya akan dibahas. Itu Yusuf dan Maria menikah, dan waktu Yesus lahir maka orang akan tahunya bahwa Yesus adalah anaknya Yusuf dan Maria. Walaupun setelah kita baca di Alkitab, Yesus itu lahir dari Roh Kudus itu. Maka sebenarnya dari sisi keyahudian, Yesus keturunan anak Daud itu, kalau dari sisi Yusuf, dari sisi legalnya itu diakui. Sehingga, dan itu dari kondisi patriarkal, artinya patriarkal itu tradisi yang mengutamakan kaum pria atau orang laki-laki. Maka dari keturunan Yusuf ke atas sampai Daud itu, maka itulah yang ditekankan oleh Matius. Sehingga kalau dari sisi ini, waktu Matius menyodorkan ini kepada orang-orang Yahudi saat itu, maka orang-orang Yahudi akan melihat bahwa oh ya benar, legal dari keturunan Yusuf yang adalah anak Daud gitu. Sehingga Matius menggunakan ini karena tradisinya adalah tradisi patriarkal yang mengandalkan keturunan dari laki-laki gitu. Tapi kalau ditanya seperti tadi, jawabannya Bapak Ibu setelah tahu ternyata dari Roh Kudus, Bapak Ibu tetap yakin nggak bahwa Yesus adalah keturunan Daud? Nah, itu bisa kita lihat dari Lukas sebenarnya. Jadi dari Lukas, kalau kita urut dari Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Jadi kalau Lukas ini untuk orang-orang yang bukan Yahudi, maka dia memulai silsilahnya itu dari Adam. Karena kalau orang Yahudi itu sudah tahu Abraham ke atas, mungkin dia sudah tahu. Maka kalau Lukas memulai dari Adam karena untuk orang-orang yang non-Yahudi, sehingga dimulai dari atas. Kalau kita melihat itu, Bapak Ibu, maka kita tidak perlu ragu bahwa Yesus adalah anak Daud, keturunan Daud. Dari sisi ayahnya dan ibunya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, loh itu setelah tahu Yusuf, kan Yesus bukan dari persetubuhan Yusuf dan Maria, itu maka kita bisa menjawab dari kitab Lukas. Nah, ini dari silsilah ini terlihat. Jadi ini sambungan dari perpaduan antara silsilah dari kitab Matius, Injil Matius, dan dari Lukas. Coba kalau dari Lukas, itu memulainya dari Adam sampai Abraham, itu di kitab Lukas. Ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi Adam sampai Set, Enok, Kain, Nathan, Mahalalel, Enok sampai ke poson Nuh, kemudian Nuh naik lagi sampai ke Abraham. Kemudian dari Abraham sampai Raja Daud itu sama antara Matius dan Markus. Nah, kemudian setelah Daud, nah ini yang perlu kita cermati, bahwa setelah Daud itu ada dua yang kita lihat. Satunya itu dari Salomo. Dari Salomo inilah yang di bawah ya. Yang gambar di bawah itu Raja Daud ke Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, kemudian Yosafat, Yoram dan sebagainya. Itu sampai dari Salomo itu sampai akhirnya lahir Yakub dan Yusuf. Baru dari Yusuf ke Yesus Kristus. Ini yang dikutip oleh kitab Matius.
Jadi tadi pertanyaannya tadi legal, dari aspek legal Yahudi, dari patriarkal, maka ini menjawab. Tetapi kita juga melihat tidak perlu meragukan Yesus keturunan Daud, kita juga melihat yang bagian atas. Yaitu Raja Daud melalui anaknya Nathan. Jadi Nathan punya anak Matata, Mena, dan seterusnya. Itu ternyata dari situlah akan muncul nama-nama sampai ke Eli, sampai ke Maria. Jadi, kalau kita lihat di sini, Maria itu adalah keturunan dari Raja Daud juga. Gitu. Sehingga kalau ada orang mempersoalkan, yang kadang-kadang kita jawab, Yesus bukan berasal dari Raja Daud, karena Yusuf bukan ayahnya, maka akan dibantah dengan ini, bahwa Maria itu adalah keturunan Raja Daud dari anaknya Nathan gitu. Jadi ini sudah terjawab ya sebenarnya kalau kita melihat dari silsilah ini. Jadi perpaduan antara Matius, silsilah dalam Matius, dan satunya lagi dari Lukas. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya, silsilah ini. Jadi ini cukup jelas. Jadi sampai di sini kita jangan meragukan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Berarti dia adalah yang memang Mesias, yang benar-benar dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan sebenarnya dia adalah nabi yang Mesias, raja yang dinanti-nantikan orang Yahudi, tapi banyak orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus. Karena ditolak bukan berarti kemudian setelah itu karena orang Yahudi menolak kemudian baru bangsa-bangsa lain menerima keselamatan karena ditolak orang Yahudi, bukan seperti itu. Karena Yesus lahir untuk semua bangsa. Ya, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pertanyaan, atau pertanyaan nanti di akhir saja ya supaya lebih komunikatif. So, kalau satu-satu gini buka tutup agak susah ya. Oke, itu dulu penjelasan saya tentang pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian kita akan masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Dalam silsilah tersebut muncul 5 nama perempuan. Siapa saja mereka? Kita tadi baca, sebenarnya Matius itu agak menyimpang dalam membuat silsilah seperti ini. Karena dalam tradisi Yahudi yang disebut dalam silsilah itu biasanya adalah dari dari bapaknya. Tetapi Matius menunjukkan ada 5 nama perempuan di situ. Kita bisa cermati satu persatu di situ. Ya bisa kita temukan ya. Ini jadi dari Abraham, Iskak, kemudian dari Iskak ke Yakub, kemudian Yakub melahirkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kemudian Yehuda melahirkan Peres dan Serah dari Tamar. Nah, ini mulai disebut satu nama perempuan, Tamar. Kemudian Peres melahirkan Hesron, Hesron melahirkan Ram, kemudian Aminadab, Nahason, Salmon. Nah, kemudian Salmon melahirkan Boaz dari Rahab. Disebutkan perempuan yang kedua. Jadi yang pertama Tamar, yang kedua Rahab. Nah, kemudian Boaz melahirkan Obed dari Rut, karena Boaz waktu itu nikah dengan Rut. Jadi ada perempuan ketiga adalah Rut. Kemudian ada Isai sampai ke Raja Daud. Kemudian Raja Daud dari istri Uria. Nah, ini yang perempuan nomor 4. Istri Uria itu namanya siapa? Itu Batseba ya, Batseba. Jadi Raja Daud dengan istri Uria, di sini Matius juga kelihatannya kok tidak langsung Batseba, tapi istri Uria. Itu juga menimbulkan pertanyaan. Itu melahirkan Salomo. Dari Salomo ke Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, kemudian Usia, Yotam, Ahaz, dan seterusnya sampai akhirnya ke Yusuf, suami Maria, disebut Maria yang terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini,
siapa sebenarnya perempuan itu yang termasuk orang Yahudi. Kelihatannya hanya Maria, lainnya tidak gitu. Nah, apakah Matius hanya mencantumkan itu hanya sekedar mencantumkan ya ini dari Tamar, Rahab, ada Ruth, ada Betseba, kemudian ada Maria. Apakah Matius hanya sekedar itu, hanya sekedar menampilkan dalam silsilah seperti itu? Bapak Ibu, sebenarnya ada maksud kenapa nama-nama itu disebut. Nah, ini ada tadi disebut 5 wanita dalam silsilah Yesus, Tamar, Rahab, Ruth, Betseba, dan Maria. Coba kita lihat satu persatu. Kalau bayangan kita, umumlah bukan kita, orang umum, itu akan melihat bahwa keturunan seorang raja itu harusnya dari atasnya itu orang-orang yang baik gitu. Jadi harusnya menurut persepsi manusia, harusnya urutannya itu kalau seorang raja yang baik, apalagi Mesias, itu harusnya nenek moyangnya itu harusnya orang-orang baik dong. Harus orang yang berkualitas. Orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga bisa melahirkan seorang Mesias. Gitu. Tapi kita melihat siapa Tamar, siapa Rahab, siapa Ruth, siapa Betseba. Kalau Maria kita sudah tahu, sudah dikasih Tuhan. Jadi ada maksud di balik pencantuman nama-nama itu. Bentar, saya lihat di. Ya. Coba kita lihat satu persatu. Siapa mereka? Yang pertama adalah Tamar. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam Kejadian 38. Nanti baca sendiri supaya waktunya tidak habis di sini. Jadi kalau kita lihat Kejadian 38, siapa sih Tamar itu? Tamar itu adalah seorang perempuan Kanaan, bukan Yahudi ya. Perempuan Kanaan, dia melacurkan diri untuk mendapatkan keturunan dari Yehuda. Dari keturunan Yehuda. Ini ceritanya mungkin kalau sekolah minggu yang dewasa, yang mungkin kelas besar mungkin dikasih tahu. Jadi ceritanya singkatnya begini Bapak Ibu tentang Tamar ini. Jadi Yehuda itu kan punya anak Yakub ya. Yehuda itu punya anak 3 orang. Namanya Er dan Onan. Ini yang besar-besar. Ini kok ada masalah ya? Di reload aja Pak. Reload ini ya? Ya. Oke. Nah, sambil nunggu. Jadi ini sampai mana tadi? Jadi Tamar ini, jadi Yehuda itu punya anak namanya Er, Onan, dan satunya siapa ya? Seyal namanya, Selah namanya Selah. Nah, ini gambar perempuan ya. Namanya Selah. Nah, ternyata anak Yehuda yang pertama itu yang Er ini itu kelakuannya luar biasa jahat. Sehingga akhirnya Tuhan tidak suka dengan Er dan akhirnya Er diambil oleh Tuhan jadi dibunuh. Nah, sesuai dengan adat tradisi saat itu, tradisi Yahudi ya, bahwa kalau seorang istri, jadi Er tadi mempunyai istri namanya Tamar, kalau seorang istri itu belum memiliki keturunan, maka untuk melangsungkan keturunan itu ada namanya hukum levirat. Jadi istilahnya kalau di Jawa itu turun apa ya? Ya pokoknya turun ya. Jadi adiknya itu harus menikahi gitu. Jadi supaya Tamar ini memiliki keturunan dari Yehuda ini, maka karena Er sudah mati, Tamar belum punya anak, maka adiknya Er ini namanya Onan. Onan ini harus memperistri Tamar gitu. Sesuai adat dan itu diharuskan. Tetapi Onan ini juga orangnya jahat, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita lihat Onan ini setiap kali berhubungan dengan Tamar, maka dia itu apa ya istilahnya kalau omongan orang dewasa, jadi spermanya itu dikeluarkan gitu. Jadi setiap kali berhubungan maka spermanya tidak masuk ke rahim tapi dikeluarkan. Dan ini juga jahat di mata Tuhan sehingga Tamar tidak mendapatkan keturunan sampai akhirnya kemudian Onan juga mati. Nah kemudian yang terakhir nih Yehuda akhirnya punya anak satu. Sial ini, dan dia mengatakan kepada Tamar, ini anak saya itu masih kecil, coba tunggu sampai dewasa, nanti kalau sudah besar itu menjadi suamimu supaya Tamar mendapat anak. Sehingga Tamar disuruh pulang dengan kejandaan itu. Ternyata waktu anak Yehuda ini semakin besar tidak diberikan kepada Tamar. Jadi akhirnya suatu ketika Tamar menyaksikan bahwa mendapat kabar bahwa ayah mertuanya yaitu Yehuda itu mau pergi ke suatu tempat. Dan akhirnya Tamar ini pergi ke tempat untuk berpura-pura menjadi seorang pelacur, dan akhirnya terjadilah hubungan antara Yehuda dengan Tamar ini. Dan Yehuda waktu itu menyerahkan kalung, meterai dan tongkatnya sebagai karena belum dibayar gitu kan, PSK atau pelacur ini belum dibayar, dan Tamar minta bayaran itu sebagai jaminan dikasih meterai, kalung dan tongkat oleh Yehuda. Dan kemudian 3 bulan kemudian ternyata Yehuda mendengar bahwa Tamar itu hamil gitu, sehingga dia harus sesuai dengan hukum saat itu mungkin harus dirajam atau apa. Tapi waktu menghadap Tamar mengatakan orang inilah jadi tongkat meterai itu yang telah menghamilinya. Disitulah Yehuda akhirnya merasa bahwa dia yang bersalah, dan akhirnya Tamar melahirkan anak yang tadi, yang di atas tadi ya. Nah itu tentang Tamar. Yang kedua Rahab. Rahab ini juga bukan orang Yahudi. Dia perempuan sundal kalau kita lihat. Jadi dari Tamar melahirkan nanti bahwa Rahab, perempuan sundal di tembok Yeriko. Tapi dia waktu Yosua mengirim 2 pengintai itu, maka Rahab yang menyelamatkan itu. Sehingga Rahab akhirnya bisa hidup bersama dengan orang-orang Yahudi. Kemudian kita lihat Rut. Rut itu juga bukan perempuan Yahudi, dia adalah perempuan Moab. Yang kemudian dia memilih ikut mertuanya kembali ke Israel dan menjalin pernikahan Levirat dengan Boaz. Yang Boaz nanti akan melahirkan dan sampai akhirnya ke Yusuf ya. Nah kemudian ke Daud ya. Kemudian Batseba itu istri Uria, itu juga dia juga menjadi istrinya Daud itu bukan dengan cara-cara baik. Justru mereka melalui perzinahan lebih dulu. Dan mereka mempunyai anak, bahkan Daud membunuh Uria. Bisa dibaca dalam 2 Samuel. Nah kalau kita lihat 4-4-nya ini, maka mereka sebenarnya bukan orang Yahudi. Yang Yahudi adalah dari Maria ini. Nah kita melihat bahwa 4 wanita itu, selain Maria itu, ternyata orang-orang yang menurut pemikiran logis kok nggak masuk akal ya, ternyata nenek moyangnya kok dari perempuan sundal, dari orang yang melakukan perzinahan itu. Tapi Tuhan nyatakan dan itu diizinkan Tuhan gitu. Nah, mengapa hal itu terjadi gitu? Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, terlepas dari kehidupan mereka sebagai orang sundal dan juga perempuan yang tidak baik, tapi kita melihat ada satu hal yang cukup baik. Sebenarnya mereka adalah perempuan yang hebat. Kenapa? Di tengah masyarakat patriarkal saat itu yang hampir tidak memberi pilihan pada perempuan, ternyata mereka berani mengambil langkah mandiri dan keputusan yang penuh keberanian. Nah, saudara jangan bayangkan dengan kondisi saat ini. Kalau saat ini kan ya perempuan sundal, tapi kondisi saat itu dengan tradisi patriarkal itu perempuan itu sepertinya tidak ada harganya. Mereka ya biasanya manut ya udah seperti barang saja gitu. Tetapi yang kita lihat dari 4 perempuan itu mereka memiliki pilihan yang luar biasa. Mereka berani mengambil resiko, mereka mengambil langkah mandiri dan keputusan yang
yang berani pada saat itu dalam situasi seperti itu. Kalau orang berzina kan sampai dirajam. Dan orang Sunda perlakuannya kayak apa. Tapi mereka bisa mengambil sikap dengan tegas. Jadi terlepas dari caranya yang kadang dinilai kurang etis, misalkan Tamar yang mengelabui Yehuda, karena tidak memberikan sela tadi, menurut perkawinan Levirat. Tetapi Tamar akhirnya tetap harus meminta haknya untuk mendapat keturunan dari Yehuda. Caranya memang salah. Tapi kalau tidak begitu, dia tidak berani seperti itu, maka Tamar tidak akan mendapatkan keturunan. Karena itu juga kesalahan Yehuda juga, tidak memberikan sela, pengganti Onan. Gitu. Kemudian juga Rahab. Rahab berbohong demi melindungi prajurit Israel. Nah, dia termasuk perempuan yang berani mengambil resiko. Apa jadinya kalau dia berada di Yeriko pada saat itu tidak melindungi prajurit Israel? Dia sebenarnya dengan memilih melindungi prajurit Israel itu dia bisa dibunuh oleh orang-orang lokal tempat itu. Tapi dia berani ambil risiko, menyembunyikan. Karena ada pengharapan. Diberikan kebebasan. Diberikan keadilan dari Tuhan. Semua karena mereka punya harapan akan pembebasan dan keadilan dari Tuhan. Di tengah masyarakat yang mendiskriminasi posisi dan peran mereka. Jadi kita membayangkan hal ini itu pada masa saat itu. Kondisi yang memang sangat berbeda dengan sekarang. Itu perjuangan mereka. Nah, Bapak Ibu, melalui 5 perempuan itu, Matius yang mencantumkan di dalam silsilah itu sebenarnya apa pesan Tuhan yang ingin disampaikan oleh Matius. Saya mencatat ada beberapa hal yang diantaranya adalah itu sebenarnya sebagai cara Matius untuk membuka pola pikir umat Yahudi. Bahwa janji keselamatan dari Allah bukanlah hanya untuk orang Yahudi. Artinya apa? Ada andil orang-orang non-Yahudi dengan kelahiran Yesus. Jadi kelahiran Mesias itu bukan semata-mata karena orang Yahudi. Tetapi ada andil juga dari orang-orang yang non-Yahudi. Bahkan orang-orang yang dianggap musuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan yang dianggap orang-orang yang rendah. Perempuan-perempuan yang dianggap hina, orang yang berdosa. Gitu. Jadi ini juga melihat bahwa kondisi itu untuk membuka bagi bangsa Yahudi, kalau mereka menolak Yesus sebagai Mesias, maka Yesus itu bukan hanya untuk mereka, masih banyak. Artinya orang Yahudi juga banyak yang menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa Yesus datang, Mesias datang, itu untuk menyelamatkan semua umat Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita lihat. Maka Matius menampilkan hal itu untuk membuka pola pikir umat Yahudi. Kemudian yang kedua, Allah telah melibatkan bangsa-bangsa lain yang bersama, yaitu untuk ambil bagian dalam keselamatan yang disediakannya. Injil itu untuk semua bangsa. Sehingga kadang-kadang banyak sih di luar itu mengatakan bahwa kamu nggak akan selamat, kamu bukan orang Yahudi. Kan Injil itu untuk orang Yahudi. Sebenarnya dengan membaca silsilah ini saja, pernyataan-pernyataan itu sudah bisa terjawab. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu ternyata juga ada peran dari luar bangsa Yahudi. Dan itu memang maksud Allah bahwa kedatangan Yesus memang untuk seluruh manusia. Dan juga pesan yang ingin disampaikan dalam silsilah itu bahwa manusia itu tidak luput dari dosa. Dan olehnya manusia butuh diampuni dan manusia butuh keselamatan. Ini sebenarnya juga menunjukkan kemanusiaan Yesus. Bagaimana manusia sesungguhnya itu, betapa manusia itu berdosa di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kecuali sekarang yang ada lagi marak itu Pelagius ya, Pelagian, aliran Pelagian yang mereka tidak percaya ada dosa warisan gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen yang percaya ada dosa keturunan dari Adam dan Hawa.
Itu bahwa manusia berdosa dan harus minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat kondisi seperti itu kan memang dosa itu sejak awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka setelah itu Kain juga jadi pembunuhan. Itu sebenarnya kecenderungan natur manusia. Natur manusia awalnya kan bersekutu dengan Tuhan, kehidupan baik. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka natur manusia adalah kecenderungan berbuat dosa. Itu terus terjadi sampai sekarang. Sehingga manusia butuh pengampunan, manusia butuh keselamatan, dan pengampunan dan keselamatan itulah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita lihat dari seluruh rangkaian, sebenarnya silsilah Matius dan Lukas, yang tulis dalam Lukas itu dari Adam, itu secara runtut kalau kita lihat dari silsilah itu, semua manusia telah berdosa. Tetapi Allah memberikan janji kepada Abraham, kepada juga Ishak, Yakub dan sebagainya, memberikan janji keselamatan. Dan semuanya akhirnya bertumpu pada janji keselamatan itu akan digenapi. Mesias itu akan datang. Dan titik puncaknya adalah pada kelahiran Yesus Kristus. Sehingga kalau kita lihat ini sebenarnya dengan membahas silsilah itu saja, kita sudah melihat betapa karya penyelamatan dari Tuhan itu luar biasa. Dari Adam hingga akhirnya kepada Tuhan Yesus. Penuh lika-liku dengan manusia yang terus menolak dia dan sebagainya. Maka kita lihat seperti itu dan titiknya adalah pada Yesus Kristus. Gitu. Yang sebagai puncak, Allah sendiri yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Gitu. Dan inilah yang ingin diungkapkan oleh Matius. Diungkapkan oleh Matius bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Dia adalah Raja. Dia keturunan dari Daud. Ya itu mungkin yang pesan bisa yang diperoleh. Nah itu apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini itu ya terserah Bapak Ibu. Ini sudah 1 jam, jam 8 masih ada waktu setengah jam. Saya tadi tidak buka tanya jawab supaya kita lebih fokus ke materi dulu. Ternyata kalau saya coba tanya jawab di tengah itu malah materinya nanti lompat-lompat ya. Ya sementara itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin kita bisa masuk kepada penggalian bersama atau ada tambahan. Ya kalau tidak ada pertanyaan ya berarti kita lanjut pada minggu depan gitu. Ya sementara itu dulu kita akan masuk pada mungkin tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin di sini ada banyak teman-teman yang nanti bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Silakan. Atau sudah cukup jelas? Dari Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya atau menanggapi dipersilakan, monggo. Para pendeta yang hadir, Pak Daniel, Pak Lukas, Pak Peter, monggo silakan jika ada yang mau ya Pak Sudi, boleh ya Pak Sudi ya? Ya silakan memberi masukan lain-lain. Cukup jelas. Ya sebenarnya kalau kita baca silsilah ya hanya seperti itu silsilah, tapi kita berusaha untuk belajar dari balik itu. Jadi sekarang untuk kita sendiri sebenarnya refleksinya apa sih gitu dengan kejadian seperti itu? Ya kita sebenarnya semakin diyakinkan akan Yesus Kristus sendiri, dan itu menjadi bekal bagi kita untuk menjawab persoalan-persoalan iman yang kita hadapi dari hari ke hari. Gitu. Ini dari chat apa ada yang tanya ya? Kalau di chat ini ada tanggapan tadi dari Pak Sujud. Ya. Nama-nama perempuan ini hanya yang tidak lancar ya. 5 nama. Oh itu dari Pak Daud. 5 namanya Rahab, Ruth, Sheba dan Maria. Lalu dari Pak Daud
dari sisilah yang berasal dari perempuan-perempuan yang tidak lancar, yang mengutip gitu ya, dan hidupnya lancar aja di. Mungkin Pak Daud bisa sharing nih Pak, atau bisa dibagikan kepada kita tentang apa yang Pak Daud tuliskan. Monggo Pak Daud. Silakan Pak Daud, itu tidak ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita, salam sehat selalu. Pak Sujud, terima kasih. Materinya bagus sekali, jadi kita bisa membuka wawasan mengenai silsilah ini. Ternyata bahwa Yesus yang kita imani sebagai juru selamat dunia itu memang berasal dari ya manusia biasa ya, manusia yang berasal dengan segenap problematika hidupnya, bahkan dari keturunan yang tadi dari perempuan-perempuan yang memang tidak sepenuhnya lancar semua jalan hidupnya ya, bahkan dari sundal lah, kemudian dari ya pokoknya nggak baik lah gitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa makanya kita jangan menganggap remeh dari sebuah keluarga yang mungkin jalan hidupnya juga tidak lancar. Barangkali nanti dari sana terbit orang-orang yang memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Seperti contohnya di dalam silsilah yang sudah diungkapkan di kitab Matius ini. Terima kasih Pak Sujud. Demikian. Ya, terima kasih Pak Daud Abadi. Jadi kita kalau melihat itu memang kadang-kadang kita menjustifikasi ya seseorang. Kadang-kadang dalam konteks sekarang. Wah itu kan anaknya gini, dulu mamahnya atau bapaknya gini nggak benar. Ya anaknya nggak usah kita terima dong. Kadang-kadang seperti itu. Ya, betul, tapi kalau kita melihat sisilah seperti itu, jadinya bahwa seseorang yang bertobat dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu Roh Kudus akan mengubah hidupnya gitu loh. Jadi kadang-kadang diambil ke belakangnya gitu. Seperti Tuhan Yesus itu juga menjadi pembelajaran sebenarnya bagi kita untuk tidak menghakimi orang-orang di sekitar kita. Wah dia itu dulunya kan jahat dan sebagainya, masuk sekarang mau melayani gitu. Dia tidak melihat bahwa ada titik pertobatan. Titik orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus memilih dia, menggerakkan dia untuk bertobat. Itu di luar kuasa kita, itulah misteri Allah atas panggilan seseorang gitu. Kan ada orang yang masih seperti itu gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang pasti akan menolong, dan kalaupun ada orang yang dulunya jahat kemudian bertobat melayani, akhirnya dia mendapat penolakan, menurut saya itu juga istilahnya menguji dia, menguji orang itu bahwa dia itu ditolak gitu. Berarti ada hal yang harus diperbaiki lagi. Tuhan Yesus saja ditolak gitu. Kita lihat juga Paulus dulu seperti apa memburu-buru Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menjadi murid Kristus yang sangat militan. Maka kalau kita melihat orang-orang yang dulunya background-nya kok kayak gitu, sekarang begini, kemudian kita tidak memberi kepercayaan kepada orang itu untuk mulai melayani Tuhan, maka itu sebenarnya kita sudah mendahului kehendak Tuhan. Artinya kita percaya dengan dalam nama Yesus, kalau memang Tuhan kehendaki dia, ya biarlah dia mulai melayani. Itu kadang-kadang juga masih ada sih dalam kehidupan kita. Ya mungkin yang lain ada tanggapan. Ya Pak, menanggapi pendapat atau tanggapan dari Pak Daud ini menarik ya pada akhirnya. Ada beberapa note yang saya tulis tadi terkait dengan apa yang Pak Daud bagikan. Ternyata selain bagaimana Allah memakai sebuah jalan yang panjang gitu ya, dan di sana juga ada nama-nama perempuan yang cukup mempunyai stigma gitu ya, yang cukup memprihatinkan di zamannya masing-masing. Ini juga mau mengatakan bahwa pertama Allah berpihak pada perempuan gitu ya. Memang di budaya patriarkal di Yahudi itu hampir-hampir samalah dengan budaya timur kita gitu ya. Perempuan mungkin nggak terlalu terlihat sih sekarang, tapi faktanya kasus KDRT itu kan masih banyak sekali gitu.
Dan ketika nama-nama perempuan ini ditulis dalam sebuah teks yang punya usia udah ribuan tahun, ini menunjukkan bahwa keberpihakan Allah kepada perempuan atau kaum-kaum yang ditindas dalam tanda kutip di masyarakat itu menjadi hal yang menggembirakan keberpihakan Allah pada kaum yang lemah, yaitu pada para perempuan. Yang pertama itu. Yang kedua, yang menjadi pelajaran juga untuk saya adalah Allah begitu serius memakai setiap keluarga. Ini saya tentang bagaimana begitu serius dalam melihat keluarga mana gitu. Sebagai kehadiran Sang Juru Selamat di dunia ini begitu luar biasa. Bukan hanya pada Matius pasal 1, tapi kalau kita juga lihat dari sejak kejadian sampai pada kelahiran Yesus, betapa dari setiap keluarga Allah betul-betul bersama dengan setiap keluarga untuk pada akhirnya setiap keluarga per keluarga, setiap keturunan itu betul-betul dipakai sebagai hadirnya jalan keselamatan. Jadi ketika Allah sangat menghargai dan sangat serius soal bagaimana Allah bekerja dalam keluarga, itu menjadi sebuah pelajaran bahwa kita pun di dalam keluarga kita masing-masing, apalagi di saat kondisi di rumah aja begitu ya, mungkin ada dinamika relasi yang baru, ada adaptasi yang baru gitu. Mungkin bagi yang sehari-harinya bekerja, sekarang harus di rumah, ada dinamika relasi-relasi yang baru dan bagaimana kita berproses begitu. Itu juga menjadi satu peneguhan tersendiri ketika kita melihat bahwa Allah memakai keluarga dari keluarga satu ke keluarga yang lain, dari keluarga satu ke keluarga yang lain. Itu yang kedua. Yang terakhir yang mau saya bagikan memang pada akhirnya kisah keluarga yang hancur dalam tanda kutip begitu ya, tidak menentukan masa depan keturunan. Ketika di keturunan selanjutnya betul tadi seperti yang Pak Sujud sharingkan, mau mengalami pertobatan dan mengalami kasih Allah. Jadi tidak pernah keluarga yang misalnya dari broken home gitu akan menghasilkan anak broken home juga. Tidak selalu begitu. Kalau memang mau mengalami pemulihan, pertobatan dan perubahan yang saya sharingkan Pak Sujud. Ya, jadi kalau kita melihat itu, kalau ditarik ke belakang itu dari Tuhan Yesus itu kan memang banyak keluarga. Gitu. Ada yang harmonis, ada yang tidak, ada yang butuh pergulatan hidup yang luar biasa. Abraham, kita lihat seperti Abraham ya. Kemudian Daud sendiri yang dengan akibat dosanya harus menanggung banyak persoalan dalam keluarga, bahkan dengan anak-anaknya ya, yang bahkan ada yang pemberontak dan sebagainya, beraneka ragam. Jadi itu kalau dari si keluarga memang juga cukup menarik bahwa semuanya akhirnya seluruh puncak itu adalah pada Yesus Kristus. Semuanya harus ada pada Tuhan Yesus dan pemulihan hanya terjadi pada Tuhan Yesus gitu. Ya mungkin ada yang ingin share lagi dari Bapak Ibu. Pak Andi? Oh ya, mau Pak share? Ya, Pak Daud. Ya. Kok Pak Daud tuh? Pak Andi. Sorry. Ya. Kalau yang saya tahu dari Alkitab yang pernah saya baca ini tidak pernah menceritakan pertobatan yang dilakukan dari 4 wanita. Kalau Maria kan jelas ya, wanita baik. Tapi dari 4 wanita tadi kan mempunyai perilaku yang sebenarnya boleh dibilang menyimpang. Nah, dengan mencantumkan 4 wanita tadi di dalam silsilah Yesus, ini seolah-olah melegalkan perbuatan-perbuatan yang miring atau yang tidak baik di dalam kehidupannya. Bagaimana pendapat Pak Daud? Pak Sujud?
Ya, pendapat semua, Pak. Ini kita belajar sama-sama. Mari, silakan. Oh, berarti dengan nampilkan 4 orang itu boleh dong, gitu. Misalkan dengan pelacur dan sebagainya, gitu. Ya, mungkin ada pendapat menarik pertanyaan dari Pak Andi. Silakan, Bapak Ibu, yang ingin memberi tanggapan. Apakah benar? Ya, Pak Daniel. Iya, Pak Sujud. Kalau saya tadi perhatikan bahwa dari keempat perempuan itu gitu ya, dan juga terkait dengan apa yang Bu Kesia sampaikan, lalu juga terkait dengan Pak Andi yang sampaikan, saya melihat bahwa ada karya anugerah Allah yang nyata di situ. Bahwa Allah memakai, bisa dibilang bahwa orang-orang yang punya kehidupan yang kelam begitu ya, punya masa lalu yang tidak baik, tapi Allah menunjukkan anugerahnya di situ. Dia menunjukkan karya keselamatannya justru melalui orang-orang itu dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran kasih karunia Allah yang kemudian melahirkan Kristus yang menjadi jalan keselamatan buat kita. Jadi konsep anugerah itu sudah nyata, sudah kelihatan di situ. Dan pada akhirnya pun kita melihat bahwa hampir sebagian besar Injil Kristus menyampaikan betapa Allah berpihak, Allah menyelamatkan, Allah dekat kepada orang-orang yang terpinggirkan pada konteks itu. Begitu Pak, kira-kira Pak dari sharing saya. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, kalau menjawab Pak Andi tadi gimana? Berarti apakah Allah melegalkan perbuatan tercela dalam keluarga kita? Itu sebenarnya pertanyaan Pak Andi seperti itu. Ya, menurut saya dimasukkannya nama-nama perempuan yang punya kisah kehidupan yang khusus tidak berarti Allah mengizinkan. Kalau kita semua kembali mengingat bahwa kita ini manusia kan diciptakan bukan robot ya, bukan. Allah itu kan kalau mengikuti PPJ yang kemarin bersama dengan Pak Pendeta Daniel Setiabudi, Allah itu kan bukan yang Allah yang mengontrol, punya remote control gitu ya atas kehendak kita gitu. Kita diciptakan sebagai manusia yang punya kehendak, yang bisa memilih untuk pada akhirnya apakah kita hidup baik atau tidak. Walaupun meskipun kita memilih untuk hidup baik, tetapi memang dosa itu menjerat begitu luar biasa. Jadi menurut saya bukan melegalkan, tetapi justru itulah tadi Pendeta Daniel ya mengingatkan kepada kita soal anugerah. Ketika kita jatuh, ketika kita memilih secara sengaja atau tidak sengaja dalam tanda kutip untuk jatuh gitu, kasih anugerah Allah tetap dinyatakan kepada kita. Jadi kalau menurut saya malah bukan melegalkan, tapi justru ketika kita jatuh, Allah tetap menolong kita walaupun dia bersedih pada pilihan kita untuk jatuh dalam dosa, tapi dia Allah adalah lebih besar daripada kemarahan dan juga daripada murkanya pada kita. Jadi bukan melegalkan menurut saya sih Pak. Ya, jadi bukan melegalkan Pak Andi. Jadi mungkin saya juga ingin menjawab. Jadi yang pertama, kok kisah pertobatan dari perempuan itu, kalau Ruth mungkin kita bisa melihat ya dengan baik ya. Seperti yang lain tuh kok pertobatannya nggak ditunjukkan di Alkitab gitu. Nah, kita harus tahu bahwa penulisan di Perjanjian Lama itu patriarkal. Jadi gini, jadi yang diutamakan adalah tindakan kaum prianya. Gitu. Jadi untuk perempuan itu tidak, kecuali seperti Ruth itu kan sendiri, Pak ya. Maka tidak dijelaskan dari keempat itu secara detail pertobatannya kapan. Kemudian yang kedua, apakah itu melegalkan? Tadi Bu Kesia sudah menjawab. Seperti Pendeta Daniel juga ada anugerah Allah. Maka kita melihat bahwa apakah seperti Rahab itu waktu menolong bangsa Israel itu sudah pelacur atau belum gitu? Kan belum gitu.
Jadi pada saat dia menjalani profesi lama, datanglah tawaran kebebasan. Jadi pada saat dia menjalani proses itu, ada orang yang datang, kemudian dia menyelamatkan, dan dia kalau mau mendapat kasih karunia tadi, anugerah tadi. Jadi itu berbeda dengan setelah percaya, kemudian dengan sengaja berbuat, itu beda. Gitu. Demikian pula dengan kalau kita lihat yang pertama Tamar tadi, itu sebenarnya kalau dilihat dari tradisi Yahudi, itu Tamar itu sebenarnya menuntut haknya gitu. Dia menuntut hak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hukum Yahudi itu tidak salah. Kenapa? Karena dia seharusnya mendapatkan anak yang ketiga itu supaya dia mendapatkan keturunan. Tetapi sama Yehuda hal itu tidak dikasih gitu. Sehingga Tamar berusaha untuk menuntut haknya mendapatkan keturunan dari keluarga Yehuda itu, walaupun caranya sebenarnya tidak etis gitu. Tapi bukan berarti cara seperti itu dilegalkan. Itu sebenarnya tidak benar. Ya itu mungkin yang saya sampaikan Pak Andi. Jadi memang tidak terlihat. Jadi itu. Ya mungkin ada yang lain atau Pak Andi. Saya mau ngasih masukan Pak Sujud. Ya gimana Pak Yotam? Ya, kalau kita melihat bahwa Allah itu punya daulat mutlak ya. Jadi dia yang segala-galanya, yang seperti Pak Daniel kemarin itu berkata, di suatu situasi seperti ini pun banyak yang bertanya Allah di mana. Allah tetap bersama dengan kita, juga dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Allah punya satu kedaulatan yang sangat mutlak. Karena kita manusia sangat terbatas. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa ketiga perempuan itu kok dipakai. Bagaimana misalnya dengan yang lain, kalau kita cari permasalahannya. Sampai dari ujungnya, dari Adam, Abraham, semua punya cacat celah semua. Jadi saya melihat, makanya Bapak pun berkata bahwa jangan menghakimi bahwa siapapun itu, dari orang yang paling rendah, paling hina, paling kelakuannya jelek, lek, itu pun, Bapak kalau mau pakai, dia pasti bisa untuk memperbaiki orang tersebut. Demikian Pak Sujud, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi Allah itu memiliki otoritas yang manusia itu tidak akan bisa melampaui pikiran Allah, itu memang benar, jadi memiliki kedaulatan seperti itu. Tapi ya memang pertanyaan Pak Andi tadi wajar pertanyaan seperti itu, tapi sebagai orang beriman kita akhirnya ya semuanya Allah yang menentukan gitu ya Pak ya. Ya, mungkin dari Pak Andi tadi sudah jelas ya jawabannya, bukan berarti melegalkan, tapi memang Allah berkenan dengan itu, dan juga mungkin ada hal yang ingin disampaikan bahwa manusia memang berdosa. Ada yang lain nih pertanyaan? Baik, terima kasih Pak. Ya. Berapa waktu lagi ya? Pak Sujud? Ya, silakan. Ya, mungkin begini Pak Sujud. Saya kira kalau pendapat saya mestinya kita, kalau kita kembali kepada tujuan dari Injil Matius ini ditulis, tadi sempat menyebut bahwa ini kan Injil Matius ini kan ingin, penulisannya itu ingin menampilkan Yesus sebagai Mesias gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, karena ini ditulis untuk orang Yahudi, sementara orang Yahudi itu kan percaya bahwa suatu ketika Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Jadi saya kira bab ini perlu dituliskan untuk mengkaitkan garis keturunan itu gitu. Jadi supaya menegaskan bahwa Maria dan Yusuf itu memang garis keturunannya Daud. Sehingga Mesias, bahwa Yesus sebagai Mesias itu juga merupakan benar-benar penggenapan nubuat para nabi gitu. Saya sih melihatnya lebih ke situnya. Jadi itu memang perlu dituliskan gitu. Karena kan Mesias yang digantikan itu kan bahkan pada akhirnya kan tetap ada yang menolak. Gitu. Iya.
kita tunggu-tunggu. Nah, itu kan sesuatu yang sulit dijawab gitu. Ya. Begitu Pak Edi ya. Orang-orang dia memang betul merupakan penggenapan nubuat para nabi gitu. Ya. Jadi Pak Edi tadi cukup jelas ya. Jadi Matius memang tujuannya adalah untuk orang Yahudi, dan ini aspek legalnya memang silsilah itu menunjukkan kemesiasan Yesus yang dari sana. Ya seperti yang sudah dijelaskan di awal sebenarnya. Yaitu artinya dengan baca itu orang Yahudi tidak akan ragu. Ya, gitu, Pak. Ya, orang Yahudi tidak akan ragu karena orang Yahudi sangat menghargai tradisi dan silsilah. Maka kalau Matius menempatkan itu di awal, maka memang tujuannya adalah mematahkan penolakan terhadap Yesus sebenarnya. Tapi kata Pak Edi tadi kan ada penolakan juga pada kenyataannya. Gitu. Ya. Ya. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan di WhatsApp, Pak. Oh iya, gimana? Dari Bu Elizabeth Irawati. Pak Sujud mau tanya ya, apakah bangsa Yahudi itu sampai sekarang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Terima kasih. Ada yang mau jawab? Atau langsung saya jawab ya. Jadi tidak semua orang Yahudi itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada yang menolak. Nah, yang menolak Yesus itu mereka masuk pada agama Yahudi. Jadi kalau disebutkan bangsa Yahudi, maka ada yang Kristen, banyak Paulus juga Yahudi gitu dan lain-lain. Tetapi ada juga yang menolak. Tetapi kalau agama Yahudi, nah itu baru menolak memang. Jadi agama Yahudi itu menolak Yesus karena mereka tidak percaya pada Yesus sebagai Mesias. Tapi kalau bangsa Yahudi sendiri sampai sekarang banyak juga orang yang percaya, tapi mereka ya seperti para murid itu orang-orang Yahudi sebenarnya. Begitu Bu Ngosan ya. Jadi cuman kadang-kadang memang pertanyaan ini muncul, saya yakin karena banyak persepsi di kalangan kita bahwa yang menolak Yesus itu adalah orang Yahudi secara keseluruhan. Padahal tidak seperti itu. Banyak juga orang-orang Yahudi yang bertobat. Awal-awal orang murid adalah orang-orang Yahudi. Gitu. Cuman agama Yahudi itu memang mereka menolak Yesus. Gitu. Jadi tradisi-tradisi yang ada, sinagoge dan sebagainya, itu di sana masih akan tetap jalan. Bahkan agama Yahudi itu sebenarnya bukan hanya di sana. Di seluruh dunia ada agama Yahudi. Mungkin di Indonesia dulu masih ada peninggalan sinagoge juga ya dari Yahudi ini. Begitu Bu Ngosan ya. Dan terima kasih pertanyaannya, ini sebenarnya juga meluruskan banyak persepsi kita. Ada yang lain? Nah, saya juga pengen share pengalaman tentang kenapa silsilah itu penting. Itu sampai sekarang itu sangat erat. Jadi sekitar tahun 98 itu saya pernah ditugaskan kantor dari Suara Pembaruan itu ke Israel. Bukan untuk ziarah, tapi untuk liputan tentang pertanian. Pertanian mereka hebat, mengubah air laut jadi air pertanian gitu. Cuman pada saat itu, pada saat saya sedang di Israel itu, saya baca koran itu ada 2 orang Israel itu yang ditembak mati di perbatasan. Waktu saya sampai perbatasan dekat Lebanon, dan saya baca koran di sana, ternyata ada penembakan 2 orang. Langsung saya baca di koran itu disebutkan 2 orang itu adalah ini anaknya ini, silsilahnya ini. Dari pengalaman itu, jadi saya kaitkan dengan Alkitab. Oh, ternyata seperti itu. Jadi kalau kita lihat kenapa waktu Israel hanya 2 orang mati, kemudian mereka sampai mengebom musuhnya, itu karena solidaritas, silsilah keluarga, kekeluargaannya mereka itu begitu hebat. Jadi ditulis itu, ini anaknya ini, keturunan dari ini. Nah, kemudian mereka balik menyerang ke lawannya. Jadi walaupun 2 yang mati, tapi semangat nasionalismenya itu tinggi.
Karena mereka adalah keturunan Yahudinya kuat, itu orang asli yang jadi korban. Dan ini juga juga semakin memperkuat kenapa silsilah dalam Yahudi itu begitu kuatnya. Dan mereka kehidupan mereka menurut saya sangat teliti. Sejak kecil dididik dengan keras, sampai mereka menguasai teknologi, mereka dikirim ke berbagai benua dan balik lagi untuk membangun negerinya, bisa membuat area pertanian begitu hebat, mereka bisa ekspor dengan lahan, ekspor barang-barang pertanian. Bahkan saya baru tahu alat-alat pertanian yang sampai Indonesia, itu ternyata dari Israel, tapi pakai nama perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan Singapura, dan sebagainya. Ternyata awalnya dari mereka. Mereka memang orang hebat. Karena keturunan Yahudi itu begitu kuatnya, dan mungkin darahnya itu begitu kuat. Jadi itu semakin menguatkan kenapa silsilah itu menjadi penting bagi mereka. Dan kalau Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Mesias sejati, itu kita jangan meragukan tentang Yesus Kristus. Yaitu sudah 8:30, saatnya ditutup. Mau ada komentar lagi satu orang, kalau enggak kita akan tutup. Maaf, masukan aja Pak. Ya Pak Yotan. Karena orang Yahudi itu biji mata Allah permasalahannya. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak jadinya ya. Ya, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Jadi kesimpulannya bahwa kita jangan meragukan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dia adalah benar-benar yang dibuatkan Allah. Dia adalah Raja Yahudi, tapi walaupun tidak lahir dalam kemegahan, tapi dalam kesederhanaan. Tapi itulah misteri dari Allah. Tapi seluruh nubuatan dalam Perjanjian Lama itu digenapi dalam Tuhan Yesus. Penggenapannya seperti apa kita akan bahas dalam perikop-perikop selanjutnya. Itu biasanya dikaitkan dengan Perjanjian Lama. Ya, semoga MBA pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita sampai ketemu lagi 2 minggu lagi kalau nggak salah ya, dengan Pak Pendeta Daniel. Dan untuk menutup ini, Pak Pendeta Lukas masih ada nggak ya untuk berdoa? Pak Lukas. Pak Lukas, Pak izin off karena kepalanya pusing Pak. Oh ya udah, Pak Kesia yang nutup ya. Oh iya. Oke baik. Sekali lagi terima kasih Pak Sujud sudah menolong kita semua untuk belajar. Kita kasih tepuk tangan virtual. Terima kasih Pak Sujud. Ya. Bapak Ibu boleh dibuka semua videonya untuk kasih say hi. Siapa tahu pada kangen. Halo, apa kabar? Halo. Semuanya Bapak Ibu. Saya juga nggak dibuka videonya. Halo. Apa kabar? Thank you Pak Sujud.